يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kejahilan dari diri kita. Dan subhanallah, begitu butuhnya kita di zaman ini untuk memperbanyak duduk di majelis-majelis ilmu, karena sudah terlalu banyak faktor-faktor yang membuat kita bisa melenceng dari keistiqomahan. Maka kita butuh tempat-tempat yang dapat menambah keberkahan hidup kita dan memperkuat hati kita dalam melangkah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar yang kita rasakan adalah kita dapat menuntut ilmu di jalan yang benar. Karena begitu banyak orang-orang yang semangat menuntut ilmu tapi bukan di jalan yang benar. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat ke-13, Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Kalau lihat terjemahannya atau tafsirannya, maksud dari ayat ini adalah Allah memilih hamba-hamba yang Ia kehendaki untuk diberikan agama tauhid. Wa yahdi ilaihi may yunib, dan Allah akan memberi hidayah siapa saja yang mau kembali kepada Allah. Jadi pertanyaannya mau apa tidak, seperti itu. Karena ke surga itu harus ada kemauan. Walaupun ditarik dengan rantai tidak apa-apa. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajiballahu min qaumin yadkhulunal jannah bisalasil. Allah itu takjub, heran kepada kaum yang masuk surga dengan rantai, dipaksa. Ayo masuk surga, enggak apa-apa, yang penting masuk surga. Lebih baik masuk surga apa? Terpaksa daripada masuk neraka suka rela. Nah, insya Allah kesempatan kali ini di sesi kedua, antum sudah cukup ya coffee breaknya. Awas ngantuk nih. Jam-jam masya Allah ini ya. Ya kalau ngantuk bolehlah, boleh ndak bawa kopi ke mesin ya, takut tumpah ya. Nah, tapi insya Allah sesi kedua ini kita akan membahas tentang fikih kurban ya. Bersama nanti insya Allah kalau ada waktu sedikit fikih sholat Id, Idul Adha. Untuk masalah kurban jamaah, masalah fikih kurban berkurban, ini tidak ada dalil yang eksplisit yang khusus. Ada dalil-dalil umum. Maksudnya, biasanya kalau suatu ibadah itu barang siapa yang melakukan ini maka pahalanya ini, seperti itu. Tapi untuk di kurban, pahala kurban tidak ada batasannya. Justru ini menandakan bahwa pahala kurban ini sangat besar. Ya, contoh apa saja ibadah-ibadah yang tidak ada batasannya pahalanya? Puasa, betul. Karena Allah yang menjamin. Kata Allah, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali pahala puasa. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku langsung yang menjamin pahalanya. Apalagi selain puasa? Sabar, iya betul, sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, tanpa batasan pahala orang. Dan masih banyak lagi. Begitu juga kurban. Tapi kurban ini adalah amalan yang sabit, yang sahih, berdasarkan 3
sumber pendalilan. Yang pertama dari segi qauliyah, dari sabda Rasul SAW. Rasul SAW banyak sekali bersabda dalam hadis-hadisnya tentang kurban. Lalu dengan fi'liyah, Rasul SAW juga pernah berkurban langsung. Bahkan dalam suatu riwayat Rasul SAW pernah menyembelih 63 unta. Lalu dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan juga dengan sunnah takririyah. Takrir, ya. Kita nunggu papan tulis ya, kalau ada, kalau tidak ada ya sudah. Takrir itu artinya adalah ikrar persetujuan. Jadi khusus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau misalnya ada sesuatu yang melakukan sesuatu, Rasul melihatnya dan mendiamkan, ini namanya persetujuan. Nah, kurban ini dengan tiga jalan tadi, dengan qauliyah, sabda, dengan perbuatan, dengan persetujuan. Nah, diantaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Hajj ayat ke-34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan. Setiap umat, kata Allah, kami jadikan bagi mereka ibadah menyembelih kurban. Setiap umat, berarti bukan muslim saja, bukan umat muslim saja. Untuk apa? Liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka mengingat nama Allah, mengingat nikmat Allah atas apa yang dirizkikan kepada mereka dari bahimatul an'am. Apa bahimatul an'am? Hewan ternak. Nah, jadi ini usul pertama dalam berkurban. Bagaimana rasa syukurnya ini besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia pengen bersyukur, maka dia akan berkurban. Nah, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang serupa. Di antaranya ayat tentang Nabi siapa? Yang awal-awal mula disyariatkan kurban ini dari Nabi siapa? Ismail, Nabi Ibrahim. Ya. Dan kisahnya ma'ruf ya, ketika ketika sudah berbaring ya, kata Allah Subhanahu wa taala, lalu digantikan dengan kibas yang besar. Wa fadainahu bidzibhin azim, yang semuanya itu ada di surat As-Saffat ya, ayat ke 105, 107, 6. Jadi ini adalah bukti syukur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan berkurban ini dengan salat di surat apa? Al-Kautsar, fashalli li rabbika wanhar. Salat untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Nah, dan di sini kata para ulama bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk berkurban dan disandingkan dengan salat karena Allah telah memberinya Al-Kautsar tadi. Ya, sehingga sebagai bentuk bersyukur dari rahmat Allah, dari anugerah yang Allah berikan, maka dengan berkurban. Dan ini juga sedekah di antara sedekah yang paling agung. Ya, kita berkurban untuk Allah dan kita bersedekah dengan daging-dagingnya kepada fakir miskin. Ya. Makanya yang paling nomor satu jamaah dalam berbuat amal saleh itu sebenarnya bukan dari kuantitas. Ini harus menjadi mindset kita sebagai seorang muslim. Bukan dari banyaknya, bukan dari mahalnya, ya. Tapi dari apa? Kualitas. Nah, kualitasnya ini ditentukan oleh apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang paling baik amalannya. Walaupun dalam berkurban ditinjau dari dua hal ya, dari ikhlasnya, dari sedekahnya. Ketika sedekahnya ini banyak, ya, berarti kalau misalnya hewannya besar, lalu sedekahnya bisa mencakup luas, berarti pahalanya juga besar di situ. Tapi sekali lagi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, ya kebanyakan dari Al-Hajj ini yang berkaitan tentang kurban, ayat ke-37, kata Allah, lan yanalallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Allah itu tidak akan mendapatkan meraih daging-dagingnya atau darah-darah kurban kalian, tapi yang Allah
ambil dari kalian adalah ketakwaan kalian. Ya. Jadi yang jadi masalah bagaimana kita bertakwa dengan sesembelihan itu, bukan malah pamer-pameran. Ini udah isinya buat update story, buat kebutuhan story Instagram misalnya, pakai sapi besar. Nah ini muskilah kalau seperti ini ya. Makanya untuk masalah-masalah seperti ini jamaah, ya beda ya antara jualan. Kalau jualan ya harus diperlihatkan sapinya. Tapi kalau misalnya antum ibadah, sebisa mungkin untuk disembunyikan. Karena fitnahnya begitu luas zaman sekarang dan hati kita nih begitu lemah. Saat kan nggak ada yang tahu hati orang, nggak ada yang tahu, tapi hati kita lemah, itu fix sudah. Nggak ada yang memperdebat hal itu. Lemah kita. Dipuji dikit langsung berbunga-bunga. Ya. Manusia memang dikasih fitrah senang dipuji, tapi senang dipuji itu sifat tercela jemaah, karena akan menggeser dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ya? Oh iya, nah, alhamdulillah ada papan tulis. Soalnya kalau masalah begini nggak ditulis, kelip-kelip matanya nih anak takutnya nih. Taib, nggak apa-apa sambil kita bahas nanti kita ringkas lalu kita tulis di papan tulis. Pembahasan pertama tentang masalah hewan-hewan sesembelihan dalam agama Islam itu ada secara umum ada 3. Ada ad-dam, ada al-aqiqah, ada udhiyah. Dam, al-aqiqah dan udhiyah. Nah, antum pernah dengar ya dam? Nah, dam itu ada 2 sebenarnya. Ada dam syukur, ya, menyembelih untuk syukur, biasanya untuk para haji tamattu'. Ya, di Indonesia banyaknya haji tamattu'. Nanti pembahasan haji di sesi ketiga insyaallah. Nah itu ada menyembelih dam. Ada juga dam yang karena pelanggaran, dam jubron namanya. Nah ada ininya, spidolnya. Bentar ya, ada. Oh taib. Dalam bahasa Arab ya, kurban itu apa? Sembelihan apa? Dabihah. Gak kedengeran ya? Oh, ada mic ini. Sebentar. Oh ya sudah. Ya sudah qadarullah karena nggak kedengeran ya. Nah, jadi dalam bahasa Arab sesembelihan itu namanya dzabihah. Jamaknya dzabaih. Tapi kita sering sebut itu sebagai kurban ya kan. Nah kurban itu sebenarnya lebih luas, lebih umum daripada dzabihah. Sebagaimana yang paling pertama kali berkurban dalam sejarah siapa? Habil ya. Nah, tapi yang diterima dari Habil dan Qabil pun membunuh Habil. Tapi di sini kurbannya umum. Bisa jadi ada ini. Ya. Bisa jadi kurbannya itu dari sesembelihan atau dari tanam-tanaman kata para ulama. Jadi kurban lebih umum. Tapi ya di Indonesia masyhurnya kurban ini adalah dzabihah tadi. Ya, sesembelihan. Nah, sesembelihan ada. Alhamdulillah. Kurang. Atas kedengeran ya. Nah, dzabihah ini artinya adalah sembelihan. Sedangkan kurban, ini kurban itu dari kata lain mendekatkan diri kepada Allah, bebas dengan apapun itu kurban ini ya. Tapi biasanya kurban ini bisa membutuhkan. Kalau bahasa lain seperti sesajen, kalau sesajen kan lebih syirik. Nah, dzabihah dalam agama Islam ada 3. Yang pertama namanya dam. Ada akikah. Nah, ada namanya udhiyah. Udhiyah ini yang kita sebut sebagai korban. Ini korban sembelihan. Kalau dam ada
dua, ada dam syukur, ini biasanya untuk yang untuk haji. Ada dam judron, ini karena pelanggaran. Sedangkan akikah untuk apa? Syukur kepada Allah atas kelahirannya yang baik. Hukumnya apa akikah? Sunnah ya, sunnah. Lalu udhiyah, nah ini akan kita bahas saat ini. Dan banyak hadis-hadis dhaif, hadis lemah yang menjelaskan tentang keutamaan udhiyah. Ada yang hadis menyebutkan nanti yang menyembelih hewan kurban, nanti hewan kurbannya jadi kendaraan di sirat. Jadi semakin hewan kurban yang larinya cepat, semakin cepat nanti di sirat. Nah, itu juga tidak masuk akal. Terus ada juga setiap anggota tubuh kurban itu nanti akan memerdekakan kita dari keadaan neraka, dan itu semua hadisnya apa? Baik ya. Nah, itu penjelasan tentang macam-macam sesembelihan. Lalu selanjutnya ada khilaf di antara para ulama tentang amalan apa yang paling afdol antara sedekah dengan uang maksudnya atau dengan kurban. Nah, kira-kira apa yang paling afdol? Kurban atau sedekah? Kurban ya, karena apa? Mencakup sedekah juga di kurban ya. Dan ada istilahnya kalau dalam bahasa Arab tuh ada waktu-waktu aulawiyat. Waktu-waktu yang amal-amal ini lebih afdol dikerjakan di waktu tersebut daripada waktu yang lain. Seperti kurban ini di tanggal berapa saja? Tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Nah, ini waktu-waktu yang terkhususkan. Waktu-waktu yang sebentar, mahdud. Apa mahdud itu di bahasa Indonesia? Mahdud. Mahdud, had mana had di Indonesia? Terbatas. Nah, mahdud terbatas. Kadang gitu ya, lupa. Tapi kata Rasulullah SAW, ma amila ibnu adama amalan yauman nahri ahabba ilallah min hiraqatid dam. Tidaklah anak Adam manusia beramal di yaumun nahr. Nah, tanggal 10 ini disebutnya yaumun nahr. Tidak ada amalan yang paling dicintai Allah dari anak Adam di tanggal 10 Dzulhijjah daripada mengalirkan darah, maksudnya berkurban. Nah, karena menggabungkan antara menyembelih begitu juga dengan bersedekah. Baik, sekarang hukum berkurban. Kalau ditinjau dari hadis-hadis Rasulullah SAW, hukumnya itu seperti wajib, coba. Seperti apa? Wajib. Di antaranya hadis Rasulullah SAW, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang punya kelapangan harta, walam yudhi, dan dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan ia dekat-dekat tempat sholat kami. Berarti kalau dilarang datang ke tempat sholat kaum muslimin, itu kan seperti di blacklist ya, di boykot begitu. Makanya para ulama ada yang berpendapat hukumnya wajib, tapi yang rajih, pendapat yang kuat adalah hukumnya sunnah muakkadah, yang ditekankan. Karena bahkan Rasul SAW juga menyembelih ketika safar. Musafir nih, safar zaman dulu nggak kayak kita, nyaman, ada kendaraan, ada AC-nya. Dulu nggak, siangnya langsung kena matahari, malamnya langsung kena dingin. Gitu. Tapi tetap ketika bertepatan dengan Yaumun Nahr, walaupun safar, Rasulullah SAW menyembelih. Nah, tapi ulama, yang mayoritas ulama menyebutkan hukumnya tetap sunnah muakkadah, karena dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan riwayatnya sahih menyebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar pernah dua-duanya berbarengan dalam suatu tahun ya, dalam suatu hari di suatu tahun tidak berkurban, untuk menunjukkan bahwa hukumnya apa? Sunnah. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang syarat-syarat berkurban. Syaratnya berkurban adalah harus bahimatul an'am. Bahimatul an'am apa artinya? Hewan ternak. Apa aja hewan ternak? Unta dulu ya, yang paling ini unta, terus sapi, kambing. Ada satu lagi yang boleh dikurbankan selain 3 ini, apa itu? Kerbau. Nah, karena kerbau ini dikiaskan ke mana? Ke sapi. Karena dari segi anatominya sama, bahkan bisa saling beranak antara kerbau dengan sapi, bisa menikah gitu ya. Selain kerbau ada lagi yang dikiaskan. Zebra boleh? Kuda? Enggak ya. Lagi ayam, ikan, enggak. Cuman itu aja, 4 aja yang boleh dijadikan sebagai kurban. Ada namanya banteng. Banteng sama nggak dengan kerbau? Enggak ya. Kalau kerbau masih enak disembelih, banteng antum yang disembelih sama banteng. Nah, itu bahimatul an'am, itu syaratnya yang pertama harus bahimatul an'am. Boleh jantan, boleh betina. Nggak boleh pelangi. Taib itu jenis-jenisnya. Nah, ada masalah kalau unta, faham insyaallah dalam bahasa Arab, unta, ibil, naq, jamal, ada sapi, ya, ada domba, ada juga kambing. Nah, domba dalam bahasa Arab itu namanya dha'nun, karena nanti ada beda umurnya antara domba dengan kambing. Kalau kambing namanya ma'iz, nanti kita tulis ringkasannya. Itu yang pertama, jenis-jenisnya. Lalu umurnya, ada syarat dari umur. Kata Rasulullah SAW, la tazbahu illa musinnah. Jangan kalian sembelih kecuali musinnah. Apa itu musinnah? Nanti akan kita bahas. Illa musinnah, illa an ya'sira alaikum. Kecuali kalau kalian kesulitan, fatadbahu jada'ah minadh-dha'n, maka sembelihlah jada'ah dari domba. Nah ini umur-umurnya kita tulis. Untuk unta umurnya harus mencapai 5 tahun. Sudah ganjil 5 tahun baru disembelih. Sedangkan sapi berapa tahun? 2 tahun. Nah ini, jadi musinnah kalau di sapi umurnya 2 tahun. Kalau musinnah di unta umurnya 5 tahun. Sedangkan kambing 1 tahun. Kalau domba tadi sebagaimana kata Rasulullah SAW, jada'ah, umurnya 6 bulan domba itu. Nah, domba 6 bulan, kalau kambing berapa? 1 tahun. Apa bedanya domba sama kambing? Domba itu bulunya gimana? Galing ya, keriting gitu ya. Nah, kalau kambing tidak. Terus aromanya lebih semerbak kalau domba itu. Nah, berarti kalau misalnya antum nyembelih sapi umurnya 1 tahun, sah tidak? Tadi sapi berapa umurnya? Nah, kalau 1 tahun tidak sah berarti ya. Ini batasnya, ini syaratnya. Jadi harus mencapai umur segitu. Makanya para penjual harus dipastikan ya umur-umurnya. Penjual hewan kurban gitu. Lalu syarat yang ketiga, hewan kurbannya harus selamat dari aib atau cacat. Ya. Sedangkan aib ini ada 2 hal, ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Tapi yang disepakati ini datang dari hadis Rasulullah SAW bahwa diharamkan untuk menyembelih 4 hewan, 4 kategori. Yang pertama namanya aura. Aura nanti kita tulis di ringkasannya. Aura itu artinya apa bahasa Indonesianya? Matanya buta 1, picek ya. Karena cari picek di kamus nggak ada ya. Itu bahasa mana? Buta sebelah gitu ya adanya ya. Nah, cari picek nggak ada di kamus KBBI. Nah, aura al-bayyinu auruha, yang jelas-jelas buta sebelah. Ini buta sebelah aja nggak boleh, apalagi dua-duanya kan. Nah, jadi yang jelas, karena ada yang tidak jelas. Maksudnya gimana? Ada yang misalnya hewan ternak ini yang bahimatul an'am, yang butanya itu nggak terlalu kelihatan dia buta. Dia masih bisa cari makan, bisa memilih dan sebagainya macamnya. Ini tidak masuk ke hadis ini, karena yang dimaksud di hadis ini yang picek tapi jelas-jelas. Jadi mungkin matanya putih 1,
jalannya agak beda, makannya agak beda, pandangannya kelihatan beda. Nah, ini yang masuk di hadis. Lalu yang kedua ada namanya al-arja. Arja nanti kita tulis pincang. Pincang dan jelas pincangnya. Tidak boleh ada ini pincang nggak ya, enggak. Harus benar-benar kelihatan pincang. Nah, ini nggak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Lalu yang ketiga ajfa. Ajfa itu yang krempeng, kurus banget sampai kelihatan tulangnya. Jangan ya, kasihan juga dilihat kayak gitu. Lalu yang keempat yang sakit, jelas-jelas sakit. Al-awra, al-arja, al-ajfa sama al-maridah yang sakit. Nah, ini yang disepakati sama para ulama karena sesuai dengan nas, sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada aib atau cacat-cacat yang diperselisihkan. Tapi perlu dijadikan sebagai kaidah ya, bahwa cacat di sini dilarang, ada ilahnya, ada sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah mempengaruhi gizi si hewan. Ini harus diperhatikan ya. Jadi kalau cacatnya ini jelas mempengaruhi gizi si hewan, maka tidak boleh dijadikan hewan kurban. Apa saja aib-aib atau cacat-cacat yang diperselisihkan sama para ulama? Di antaranya adalah yang telinganya robek. Kira-kira kalau si hewan telinganya robek mempengaruhi nafsu makannya tidak? Robek dikit? Enggak ya, tetap aja makan aja. Kecuali ada pengecualian kalau benar-benar kupingnya dua-duanya hilang, benar-benar bukan, kalau robek kan sebagian nih, ini copot. Nah, ini berarti tidak, karena cacatnya jelas-jelas cacat gitu ya, kelihatan. Jadi pendapat yang kita ambil adalah kalau robek kupingnya masih boleh dijadikan sebagai hewan kurban karena tidak berpengaruh dengan nafsu makannya. Terus mohon maaf, ada hewan kurban yang tidak memiliki bokong, nggak punya pantat. Boleh nggak disembelih nih? Kira-kira kalau hewan kurban yang tidak memiliki bokong mempengaruhi kesuburannya tidak? Justru malah gemuk gitu. Itu kata para ulama ya. Jadi bisa nggak jadikan hewan kurban? Bisa. Kalau nggak ada bokongnya masih bisa dijadikan hewan kurban. Ada yang ekornya terputus, mempengaruhi nafsu makannya? Tidak. Nah, berarti masih boleh ya, masih boleh. Ada juga yang dikebiri. Nah, di sini ulama berbeda, membagi dua hal ya. Ada yang kalau dikebiri itu sama, mohon maaf, sama testisnya, ya. Tapi ada yang dipotong kemaluannya. Nah, ini beda. Itu juga istilahnya beda, nanti kita tulis. Kalau yang dikebiri sama testisnya dipotong, ini Rasulullah SAW pernah menyembelih hewan yang dikebiri. Bahasa Arabnya namanya mauju, ya, maujuun. Bahwa Rasulullah SAW karena idza arada an yudhi, diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW ketika ingin menyembelih hewan kurban, ishtara kabsyaini, membeli dua kibas, azimain yang besar, yang gemuk, saminain, sama samin juga gemuk, akronain yang punya tanduk, ya, amlahain yang warnanya bercampur antara hitam dan putih, dan maujuaini yang dikebiri. Karena yang dikebiri ini biasanya lebih apa? Gemuk. Beda, ada namanya majbub. Majbub itu yang kemaluannya doang yang dipotong. Beda ya antara dikebiri sama yang kemaluannya. Nah, itu yang ke aib-aib yang diperselisihkan sama para ulama. Lalu kita akan membahas tentang waktu penyembelihan hewan kurban. Dari kapan waktunya? Setelah sholat Id. Nah, setelah sholat Id atau waktu yang mewakilinya. Nah, jadi maksudnya waktu yang mewakili, contoh misalnya ada orang di desa, misalnya di pedalaman, maka dengan waktu yang mewakili setelah sholat Id itu. Jadi waktunya dari, kalau sholat Id itu dari kapan jemaah? Waktunya seperti sholat apa? Sholat duha ya. Waktu sholat Id sama seperti sholat duha. Nanti kita tulis. Yaitu 15 menit setelah syuruk, setelah matahari terbit. Ada nggak sholat syuruk jemaah? Udah pernah ada yang bahas tentang sholat syuruk, hadis sholat syuruk?
Sudah? Oh belum? Nah nanti kita jelasin Pak insyaallah. Jadi setelah syuruk, nih syuruk nih hari ini jam berapa nih coba? Syuruk hari ini jam 5.53 ya. 15 menit setelah 5.53 sampai diukur kira-kira khutbah itu berapa lama dan sholat id berapa lama. Sholat id berapa lama dan khutbah berapa lama. Kira-kira misalnya berapa lama? Ya 40 menitan lah ya. Nah khutbahnya jangan lama-lama ya. Kalau khutbahnya 40 menit udah kepanasan biasanya, udah gak betah itu jamaahnya. Nah ya, jadi sekitar 40 menitan setelah matahari terbit itu boleh disembelih. Tapi kalau di kota besar yang semua kaum muslimin sholat id, maka ya setelah sholat id ya. Itu waktunya sampai kapan? Sampai kapan? Akhir hari tasyrik. Hari tasyrik itu berapa? Tanggal berapa? 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Ini perlu diingat-ingat. Kalau tanggal 9 Dzulhijjah namanya hari apa? Hari Arafah, disunahkan puasa. Tanggal ke-8 Tarwiyah. Jadi harus setelah sholat id. Kalau sebelum id apakah sah sembelihannya? Tidak sah, karena ada seorang sahabat pamannya Al-Bara' bin Azib yang bernama Abu Burdah ya. Beliau bilang, ya Rasulullah, aku tadi menyembelih sebelum sholat id karena aku pengen setelah sholat id makananku ini yang langsung disantap oleh keluargaku. Kata Rasulullah SAW, lahmuka lahmu syatin ya, daging kamu ini daging syatuka syatu lahmin, kebalik. Kambingmu ini kambing lahmin ya, ini daging biasa, daging sedekah biasa sembelihan, bukan kurban. Jadi kalau sebelum waktu id maka tidak sah. Makanya kalau sholat Idul Adha ada bedanya dengan Idul Fitri. Apa itu? Kalau Idul Adha itu disegerakan. Kenapa disegerakan? Karena setelahnya biar bisa nyembelih, biar cepat-cepat nyembelih. Makanya boleh pagi-pagi, bolehlah. Intinya waktu duha masuk langsung boleh. Tapi kalau sholat Idul Fitri sunnahnya agak diakhirkan. Biar apa? Paginya biar bisa bayar zakatul fitr. Ya, zakat fitr itu kan waktu afdolnya kapan? Sebelum sholat Id. Walaupun kebanyakan kita sehari 2 hari sebelum Id. Ya, itu bedanya. Sedangkan akhirnya tadi di akhir hari tasyrik, karena kata Rasulullah SAW, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik itu waktu makan dan minum ya, jadi sunnah untuk makan banyak di hari tasyrik, mukbang ya, boleh di hari tasyrik. Nah ada pertanyaan, bolehkah menyembelih di malam hari? Antum pernah lihat ada yang menyembelih malam hari? Nanti menimbulkan fitnah ya, ini nyembelih apa ini, apa ilmu hitam apa gimana? Tapi yang sunnah sudah jelas-jelas sunnah. Ini ulama berbeda pendapat pastinya. Tapi yang sunnah adalah di siang hari. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nyembelihnya itu di lapangan setelah sholat id, biar menjadi syiar tauhid, biar kaum muslimin lihat semuanya ini syiar. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, dalilnya surat Al-Hajj ayat 28 tadi. Liyashhadu manafi'a lahum, biar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka. Wa yadhkuru smallahi fi ayamin ma'lumat, agar mereka menyebut-nyebut nama Allah di beberapa hari yang telah ditentukan tersebut. Nah, jadi sekarang apa hukumnya di malam hari? Wallahu a'lam, yang menurut ana rajih adalah tidak ya, tidak usah di malam hari. Jadi tetap di siang hari. Karena berbeda pendapat ya. Imam Syafi'i di mazhab Syafi'iyah mereka bilang bahwa kan di sini ada kata ayam ya. Liyadhkuru smallahi fi ayam. Ayam itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia hari-hari. Nah, di sini diperselisihkan apakah hari ini maksudnya siang aja atau malam juga masuk ke situ. Ya. Tapi yang kita ambil adalah tadi apa sih? Siang, karena tadi lebih bermanfaat dan lebih menjadi syiar bagi kaum muslimin. Nah, sekarang kita ringkas tadi ya tentang syarat-syarat hewan sembelihan. Syarat hewan
Jenisnya apa saja tadi? Unta, sapi, kambing, domba, kebo, kerbau, kebo. Contoh lagi tadi umurnya. Ya, kalau unta 5 tahun, kalau sapi 2 tahun, kambing 1, kalau domba 6. Terus selamat dari air. Ada 4. Yang pertama tadi pincang. Terus pincang. Terus rempeng. Bahasanya gimana kita ya? Kurus. Kalau kurus juga mesti rempeng. Yang nggak boleh dirempeng yang sampai kelihatan ulang apa rempeng kasar ini. Terus sakit, benar-benar sakit banget. Terus waktunya tadi ya. Waktunya dari setelah Id atau waktu mewakili, waktu yang mewakili. Ya, jadi setelah itu tadi berapa? 15 menit setelah syukur. Nah, ini penting kita bahas. Ada salat syukur. Jadi katanya kita salat syukur 5-5-3 ya. Ya, insya Allah kalau ada kajian khusus tentang salat syukur nanti. Tapi yang rajih, antum tahu kan hadisnya, barang siapa yang salat subuh duduk berzikir, lalu ketika matahari terbit sholat 2 rakaat pahalanya seberapa? Kemudian dari situ hadisnya kan yang mewakili hadisnya lemah. Walaupun dihasankan sama Syekh Al-Albani, karena jalurnya rusak semua hadisnya dan bertentangan dengan hadis yang sahih. Dalam riwayat Muslim, ini perhatikan baik-baik, hadis sahih riwayat Muslim, kata Rasulullah SAW bahwa ketika matahari terbit itu adalah sa'atu salatil kufar. Matahari terbit waktu syuruk pas, itu waktu sholatnya orang-orang kafir. Nah, jadi orang penyembah matahari itu mereka sholat bersujud mereka ke matahari. Wa tad'u baina qarnay syaitan, dan matahari ini terbit di antara 2 kandung setan. Maksudnya apa? Ketika matahari terbit, misalnya cuma matahari, setan itu akan menghadap seperti ini, sehingga seakan-akan orang-orang yang sujud ke matahari sujud ke syaitan. Maka hukumnya dilarang kita sholat di waktu. Terus kenapa kita sholatnya? Ya tadi 15 menit setelah terbit dan 15 menit setelah 5:53 kan. Dan itu waktu sholat duha. Jadi kalau dikatakan ya duha di awal-awal, tapi sunnahnya duha itu apa? Hina kamilul fisal kata Rasulullah. Sholatul awwabin hina kamilul fisal. Sholat awal itu sholat duha ketika kaki-kaki anak berukat kepanasan, sekitar jam 10, 11, itu waktu afdalnya sholat duha. Nah, jadi tidak ada sholat. Nah, ya sholat hari sholat duha itu sholat syukur yang masuk adalah sholat duha di awal waktu. Baik, sampai kapan waktunya? Sampai ini untuk Id ya, sampai akhir hari asyik. Berarti akhir ini maksudnya masuk ke matahari apa? Tenggelam ya. Nah, matahari tenggelam di hari asyik, maka sudah berakhir di apa namanya waktu penyembelihan, walaupun disunahkannya apa namanya disegerakan ya. Nah, sekarang kita membahas tentang urutan hewan-hewan untuk udhiyah. Untuk ada grup ini, grup masjid, grup masjid ya. Di share aja ya. Ada urutan hewan-hewan untuk berkurban, urutannya. Walaupun ini khilaf, tapi ini yang lebih rajih ya, lebih afdal. Yang pertama 1 ekor unta untuk 1 orang. Ya. Jadi urutannya unta dulu. Kalau ada orang yang menyembelih 1 unta, 1 orang ini afdal. Yang kedua 1 sapi untuk 1 orang. Yang ketiga 1 kambing untuk 1 orang. Ini urutannya ya.
Yang keempat, 1 unta untuk 7 orang. Yang kelima, 1 sapi untuk 7 orang. Kambing boleh dibagi? Nggak boleh ya, nggak boleh di-share. Nah, ini urutannya karena sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang pahala datang di hari Jumat, sholat Jumat. Ya, barang siapa yang jadi dibagi-bagi ininya apa namanya kelompok-kelompoknya kata Rasulullah SAW yang datang di awal-awal maka pahalanya seperti apa? Menyembelih unta dulu. Nah, urutannya unta. Baru kelompok kedua seperti menyembelih sapi, kelompok ketiga seperti menyembelih kambing. Nah, sekarang ada hukum berkongsi, bersekutu dalam sesembelihan. Nah, bersekutu dalam sesembelihan berbarengan gitu ya. Joinan kalau bahasa kitanya, joinan patungan dalam sesembelihan atau joinan aja. Itu ada 2 macam, ada joinan harga sesembelihan, ada joinan pahala sesembelihan. Ada pahala, ada harga hewan kurban. Nah, kalau untuk daging sesembelihan tadi kita sebutkan ya, untuk unta maksimal untuk berapa? 7, sapi juga 7. Kalau kambing tidak bisa, bisanya untuk 1 orang. Ini kalau joinan. Misalnya, dan yang nyembelih ini siapa? Kepala keluarga ya. Yang rajih adalah kepala keluarga yang menyembelihnya. Misalnya ada bapak-bapak punya paguyuban gitu, punya grup, ayo kita patungan ya. 1 unta di patungan untuk 7 orang atau mungkin lebih sedikit dari 7 orang. Tapi ketika untanya belum dibeli, kalau hewan kurbannya sudah dibeli, misalnya nih, Ana udah beli sapi harganya berapa biasanya? 25 juta misalnya, 25 juta. Qadarullah Ana butuh sesuatu, pengen beli. Aduh gimana nih? Yaudah chat di grup bapak-bapak gitu. Bapak ada yang mau joinan nggak? Nah ini nggak boleh karena sudah dibeli. Apalagi kalau sudah disembelih nggak boleh joinan. Ya. Nah, jadi ini kalau belum dibeli. Jadi patungan kalau belum dibeli. Tadi mafhum insyaallah ya jumlahnya berapa orang. Ada juga berkongsi untuk pahala. Nah, kongsi pahala ini yang rajih adalah untuk orang-orang yang dinafkahi. Ya, kalau di kata para ulama menyebutkan ahlu bait. Ahlu bait ini khilaf. Maksudnya orang-orang yang tinggal di rumah. Bisa jadi di rumah tuh ada 2 keluarga kan, ada 1 keluarga, 2 kepala keluarga gitu. Tapi yang rajih adalah yang kongsi dalam pahala ini adalah orang-orang yang dinafkahi atau boleh keluarga-keluarga boleh. Ya. Keluarga-keluarga sedarah boleh. Dan boleh yang hidup ataupun yang mati. Ini untuk pahala, ingat ya. Untuk pahala. Jadi kalau misalnya di rumah ada 2 keluarga, berarti yang menyembelih berapa orang? 2 orang, 2 kepala keluarga, Bapak A sama Bapak B dalam satu rumah. Bapak A ini menyembelih untuk ahli yang dinafkahinya, Bapak B untuk yang dinafkahinya. Tergantung siapa saja yang dinafkahi oleh si bapak ini. Karena Rasulullah SAW pernah menyembelih, lalu beliau bersabda, Allahumma hadha an ummati jami'an mimman syahida laka bitauhid wa syahidali bil balagh. Ya Allah, ini untuk umatku semuanya, yakni sesembelihan ini untuk umatku semuanya yang bersaksi atas ketauhidan dan bersaksi bahwa aku telah menyampaikan risalah. Kemudian ini khusus buat Rasul ya, antum tidak boleh. Ya Allah, ini buat umat semuanya, nggak boleh. Ini khusus Rasul, menyembelih untuk umat. Lalu selanjutnya didatangkan sesembelihan yang lain. Lalu Rasulullah SAW bersabda, hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini dari Muhammad dan untuk dari keluarga Muhammad. Nah, keluarga Muhammad ini ada yang hidup dan ada yang meninggal. Nah, di antara yang telah meninggal di antara Khadijah, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan anak-anaknya. Anak-anak Rasulullah SAW juga ada beberapa yang meninggal, dan itu membuktikan bahwa berkongsi dalam pahala itu boleh untuk yang hidup dan yang mati, seperti itu. Boleh nggak? Biasa ada arisan kurban, jemaah. Boleh nggak arisan kurban? Hah? Ada ya biasanya. Boleh arisan kurban? Atau bahkan ada
di suatu sekolah ya, di suatu kelas, anak-anak pada patungan buat kurban nih. Ini tidak sesuai sunnah, ini khilafus sunnah, karena tadi yang kurban adalah kepala keluarga. Nah, apa hukumnya menyembelih khusus buat orang yang meninggal? Dan ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang pernah dicontohkan adalah Rasulullah berkurban untuk dirinya beserta keluarga-keluarganya. Tapi kalau khusus ini buat, ini tidak ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi boleh selain itu yang ada contohnya, contoh seperti sedekah. Anda bersedekah, ya Allah, niatnya buat ibu anak yang sudah wafat misalnya, boleh. Bersedekah buat ayah anak yang sudah wafat, boleh. Jelas ya insyaallah ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan aturan-aturan bagi yang mudhahi, yang menyembelih. Nah, yang menyembelih ini boleh muslim, boleh juga ahlu kitab. Siapa ahlu kitab? Yahudi dan Nasrani. Sesembelihan mereka halal tidak, orang Yahudi dan Nasrani? Halal untuk kaum muslimin. Tapi kalau selain Yahudi dan Nasrani, misalnya orang Majusi, orang Hindu, maka tidak halal. Karena hukumnya ada tersendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa wa ta'amuhum hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan mereka, sesembelihan mereka halal buat kalian, dan makanan kalian juga halal buat mereka. Itu artinya kalau misalnya antum, ya ini terlepas dari hukumnya ya. Sebenarnya hukum jalan-jalan ke negara kafir, apa hukumnya? Nggak boleh, haram. Jalan-jalan ya, beda kalau ada keperluan ya perlu nih. Tapi kalau jalan-jalan ini nggak boleh. Wong dalam agama Islam disyariatkan hijrah. Tahu hijrah? Berpindah dari negara kafir ke negara muslim. Kenapa? Karena susah antum menampakkan syiar-syiar Islam di negara yang kafir. Misalnya tidak ada adzan di situ, tidak ada masjid. Jangankan di negara kafir, di negara muslim aja masih empot-empotan sholatnya. Misalnya, ini di negara kafir. Apalagi cuma buat jalan-jalan, nggak boleh. Nah, ini juga ada hukum tertentu. Kalau misalnya di negara kafirnya ini mayoritasnya ahlu kitab, maka antum boleh membeli makanan sesembelihan mereka. Yang disembelih apa aja contoh? Ayam, ada kelinci, sapi, kambing, masih banyak yang disembelih itu. Ikan disembelih nggak? Nah, nggak, berarti kalau ikan boleh atau di negara kafir. Repot kalau nyembelih teri ya sekilo, cangkel. Nah, tapi kalau misalnya antum di negara yang bukan ahlu kitab, contoh di mana? Jepang, di Korea, ya itu kan Hindu. Jepang Shinto yang menyembah api, menyembah matahari, Majusi. Nah ini nggak boleh. Sembelihannya antum makan, nggak boleh beli makanan di mereka itu. Nah jadi seorang mudhahi boleh muslim, boleh juga ahlu kitab. Nah ada beberapa hukum yang berkaitan dengan mudhahi, orang yang menyembelihnya. Di antaranya ketika sudah masuk, berarti kalau masuk ini di waktu maghrib awal tanggal 1 Dzulhijjah, maka dia tidak boleh apa? Memotong kuku sama mencukur rambut. Ya, berarti bukan di tanggal 1-nya, bukan di dalamnya, tapi ketika baru mau masuk nggak boleh. Kalau antum sudah berniat untuk berkurban. Kata Rasulullah SAW, idza dakhalatil ashru, ketika masuk 10, berarti masuk nih, bukan pas waktunya, bukan 10-nya, tapi ketika masuk, udah masuk nggak boleh. Wa arada ahadukum an yudhi, dan salah seorang di antara kalian mau berkurban, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an, maka tidak boleh menyentuh sedikit pun dari rambut dan kulit di tubuhnya. Nah, maksudnya kulit di sini kuku ya, tidak boleh. Tapi kalau seandainya si mudhahi ini mencukur rambut dan kukunya, kira-kira sah nggak sesembelihannya? Tetap sah. Cuman dia mendapat dosa karena melanggar aturan dari Rasulullah SAW. Walaupun ada berpendapat ulama hukumnya makruh, ya bukan kewajib. Ya. Nah, tapi kita ambil ya sudah, tinggalkan saja, sudah lebih aman gitu ya. Nah, apabila satu keluarga memiliki harta atau kemampuan untuk menyembelih, semuanya tajir semua, bisnismen semua. Yang perempuannya juga bisnis apa kalau perempuan, bisnis woman.
Boleh nggak satu-satu menyembelih masing-masing? Boleh? Boleh. Cuman yang sunnah tadi ya, kepala keluarganya yang mewakili. Tapi kalau boleh aja. Misalnya 10 orang, terus semuanya bisnismen dan bisniswoman, maka boleh 10-10-nya. Nggak tahu kalau perempuan apa namanya ya. Tep. Jadi begitu. Nah, jadi itu pembahasan yang kedua tentang mudhahi ya. Tidak perlu ditulis, kita ringkas saja. Mudhahi tadi berkaitan tentang berkongsi hewan kurban. Berkongsi ini dari dua sisi apa aja? Harganya dan pahalanya. Kalau harganya maka sebelum membeli hewan kurban. Tapi kalau pahalanya boleh untuk orang-orang yang dinafkahi. Ya. Nah, lalu ada beberapa aturan untuk yang menyembelih tadi tidak boleh mencukur rambut atau kuku. Nah kita masuk ke adab-adab menyembelih. Menyembelih itu ada beberapa cara. Atau nantilah kita ini ya. Jadi dalam menyembelih ada dua kategori hewan yang disembelih. Ada hewan yang mudah disembelih, ada yang sulit disembelih. Sulit disembelih karena apa? Ya karena kabur atau mungkin menyerang ya. Nah ini ada caranya berbeda. Kalau yang mudah disembelih, ini namanya zabah atau kita sebut dengan sembelih gitu ya. Ada juga namanya nahar. Nahar itu ditusuk. Ini khusus untuk yang lehernya panjang seperti unta. Ya ditusuk aja nanti ya harus dilihat ya. Kalau nahar itu nanti kita tulis ada istilahnya al-halqu. Halqu ini bagian atas. Ada yang di sini paling bawah. Ya kalau ada cekok nih ya di sini, ini namanya lubbah atau labbah. Nah, kalau nahar itu di sini di bawah ditusuk aja nanti ngocor gitu ya. Itu di unta. Ada namanya akrun, nanti kita tulis. Akrun ini untuk yang susah ditangkap, yang kabur atau menyerang. Boleh dengan dikasih tombak ya. Akar itu intinya diserang sekali mati, dipanah atau ditombak seperti itu. Itu untuk yang susah, yang kabur gitu ya. Lalu sunnahnya, di antara sunnah-sunnah dalam menyembelih, yang pertama hewannya itu dihadapkan ke arah kiblat ya, sehingga lambungnya yang diletakkan di tanah itu lambung kiri, sehingga menghadap ke kiblat. Nah dalam menyembelih yang harus terputus ada berapa urat? Ada yang rojih, yang wajib ya, itu 2 urat. Tapi kalau yang 2 lainnya ini sunnah. Tapi yang lebih aman ya 4-4-nya diputus ya. Ada namanya urat hulqum, ada namanya mari. Nanti kita tulis insyaallah. Ya udah kita tulis sekarang aja biar nggak bingung. Adab-adab dalam. Nah, tadi menyembelih ada 3 macam. Namanya satu ada zabah. Ini sembelih. Ada namanya nahar. Nahar. Ini yang busuk. Ada namanya akrum. Ini diserang sekali mati. Ini khusus yang sulit ditangkap. Nah, tuh kalau lihat ini tenggorokan ya. Bagian atas ini kalau dalam bahasa Arab namanya halqum. Halqum kalau bawah ini atau labah.
Nah ini halqun ini untuk dabah. Kalau nahar di sini lagi. Kalau akar ini boleh dengan apapun, dengan panah, tombak, gitu ya. Nah dalam halq ini ada 4 urat. Yang di depan urat depannya, bagian depan namanya hulqum. Hulqum ini untuk apa? Bernafas. Ini nafas. Nah di belakang hulqum ada namanya nadi, belakangnya. Ini ada namanya nadi. Ada hamzahnya, artinya untuk pencernaan, urat pencernaan di belakang. Nah lalu di samping sini ada lagi namanya wajah, apa istilah urat nadi ya? Apa namanya? Nadi. Ini 2 ini ya, ini nadi. Kalau mau sempurna, 4-4-nya. Tapi tidak boleh sampai putus kepalanya ya. Kenapa? Tetapi kalau sampai putus sah dia. Sah aja, cuma nggak boleh karena hukumnya haram, karena tadi ada penyiksaan hewan. Nah ini kita mempraktekkan sobat ya. Nanti di atasnya semuanya ini ada di depannya ada ulang di sini, ada ulang belakang juga ada di nanti juga. Tapi kalau yang terpotong cuma ini al-hulqum yang buat nafas dan buat pencernaan aja, sah ya. Yang mana aja adalah sah ya, sah. Tapi yang sempurna ya, tempatnya ya. Terus juga antaranya tadi di apa namanya, diletakkan di lambung kirinya untuk menghadap kemana? Ke kiblat. Terus ditutup matanya boleh dan tidak diperlihatkan. Kayak waktu ini paling banyak panitia ini lalai masalah ini. Walaupun hewan tidak punya akal, mereka bisa mengingat dan punya perasaan. Perasaan mereka itu sama kayak manusia, perasaan ya. Jadi kalau misalnya aku yang beleng di depan mereka itu sama kayak aku melihat ada manusia disembelih di depan aku. Itu kalau dari segi perasaan. Bagaimana pernah lihat video itu? Mempraktekkan bagaimana caranya menahar. Di kan kontak kan begini, lehernya panjang. Cara menahar itu di sombong gini, kamu teriak-teriak. Jadi takut dia seperti itu, jadi tak boleh diperlihatkan. Apalagi di depannya persis. Nah ini yang mana kan? Oh iya, saya stres ya, nangis duluan gitu pasti ya. Maka tidak apa-apa dipisahkan misalnya. Kalau mau di khusus kambing-kambing yang mengantri dikasih tirai gitu ya. Baru yang mau disembelih diambil di apa sembelih tanpa diperlihatkan kepada saudara-saudaranya. Nah, terus juga disunahkan menggunakan pisau yang tajam. Makanya para ulama di sini sepakat bahwa kenapa pisau yang tajam ini bukan karena berat alatnya. Ada alat yang berat membunuh, contoh seperti pentungan misalnya, nggak boleh membunuh dengan pentungan. Nyembelih dengan pentungan nggak boleh, harus dengan ketajamannya. Makanya ulama berbeda pendapat tentang ditembak. Nah ditembak ini termasuk dengan ketajamannya atau karena berat pelurunya. Sampai sekarang masih ada khilaf dan Anda masih belum bisa merojihkan. Wallahu alam mana yang merojih. Ya, tapi ya udahlah, nggak usah aneh-aneh ngapain nyembelih pakai ditembak segala gitu ya. Tinggal pakai peso enak. Nah kata Rasulullah SAW, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Makanya hukumnya di sini bisa dikatakan berdosa nih panitia kalau misalnya ada kambing-kambing yang diperlihatkan teman-temannya yang disembelih. Karena innallaha kataba mewajibkan kebaikan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh dalam peperangan, membunuh dengan cara yang baik. Artinya dengan tanpa menyiksa. Misalnya dibunuhnya dengan ditusuk pelan-pelan,
Enggak, langsung dipenggal kepalanya kalau lagi perang. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha. Kalau nyembelih dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratah, agar salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya, wal yurih dzabihatah, dan menenangkan sesembelihannya. Dibikin tenang ya. Bahkan kalau di Arab itu ya sampai dimuliakan jemaah. Sampai ada unta-unta yang mau disembelih itu dikasih pakaian sendiri begitu ya. Ya kalau di sini mah enggak usah, tinggal sembelih aja. Taib. Makanya kata Rasulullah SAW, wasyatu, kambing itu, in rahimtaha, kalau engkau menyayanginya, menjaga perasaannya, rahimakallah, Allah akan menyayangimu juga. Nah, berarti mafhum dari hadis ini sebaliknya. Kalau antum tidak menyayangi kambing-kambing makhluk-makhluk Allah itu, maka sebaliknya bisa jadi Allah tidak akan menurunkan rahmatnya kepada antum. Lalu di antara syarat dalam menyembelih harus mengucapkan bismillah. Ini hukumnya syarat ya. Jadi kalau misalnya nggak bismillah, nggak sah. Jadi bangkai, ini bukan hewan sembelihan, nggak boleh dimakan. Kecuali kalau lupa. Nah, lupa di sini ulama khilaf ya. Tapi ya diingetin lah ya. Antum kalau nanti kan sunnahnya kan antum menyaksikan sesembelihan-sembelihan itu, maka diingetin jangan lupa baca bismillah. Boleh dengan bismillah Allahu Akbar, itu yang syaratnya. Nah, setelah bismillah Allahu Akbar ini sunnah. Contoh seperti bismillah yang syarat, Allahu Akbar dan setelahnya ini sunnah. Misalnya bismillah Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka, Allahumma hadza an siapa, misalnya anni dari saya dan untuk keluarga saya dan sebagainya macamnya. Allahumma taqabbal minni, dan doa-doa yang lain boleh. Nah, tapi kalau banyak sesembelihannya doanya jangan kepanjangan, nanti ngantri. Taib. Nah, mengucapkan itu kapan bismillahnya? Apa pas waktu kambingnya dijatuhkan? Nah, mengucapkannya itu ketika pisaunya sudah mau ke leher. Jangan pas waktu bismillah, baru disembelihnya tanpa bismillah, enggak. Pas mau nempel bismillah. Nah, seperti itu. Boleh doa-doa yang lain boleh, silahkan. Taib. Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan daging sesembelihan. Yang pertama, daging sesembelihan itu tidak boleh dijual. Kata Rasulullah SAW, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual bahkan kulit hewan kurbannya, maka tidak ada pahala hewan kurban baginya. Nah, jadi nggak boleh menjual apapun dari bagian hewan kurban. Dan juga tidak boleh dijadikan sebagai upah. Misalnya hewan, makanya kalau para penjagal ya, tukang sembelih ini harus ditentukan harganya. Misalnya, harganya berapa? 2 juta misalnya satu orang. Ketika 2 juta, kata panitianya nggak apa-apa deh, 1.500.000 nanti dikasih ini. Nah, ini nggak boleh, punya haram. Nah, nggak boleh sebagai ujrah. Terus kalau ada kulit kambing, kulit sapi dikemanain? Ya diberikan, dihadiahkan. Yang nggak boleh itu dijadikan upah. Kalau dihadiahkan boleh, tapi upahnya tetap full. Kalau upahnya 2 juta ya kasih 2 juta ini hadiah, ya boleh, itu nggak ada masalah. Atau dihadiahkan ke yang butuh, ke fakir miskin boleh. Tapi kalau dijual hukumnya nggak boleh. Nah, terus juga nggak boleh dijadikan sebagai buat makan-makan panitia misalnya. Nah, ini nggak boleh. Karena kecuali kalau tadi dihadiahkan buat seseorang, terus seseorang ini hadiah deh kita, nggak boleh. Atau boleh dijual kalau sudah dihadiahkan. Ini ada sekilo nih daging dihadiahkan buat si A, terus sama si A dijual boleh. Yang nggak boleh kalau daging ini masih daging kurban, belum diberikan, dijual, ini nggak boleh. Hukumnya haram. Nah, makanya hati-hati nih untuk orang-orang yang menangani penyembelihan, harus ditentukan berapa harganya seperti itu. Nah, terus hendaknya daging hewan sampai jam berapa kita? 10? Oh, bentar lagi ya, cepat juga. 10 kan. Hewan kurban ini dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk dirinya, untuk sang mudhahi karena terdapat keberkahan di situ. Ya. Lalu sepertiganya untuk disedekahkan, sepertiganya lagi untuk diberikan atau dihadiahkan untuk tamu, boleh di rumah boleh. Nah, kalau misalnya mudhahi tidak makan hewan kurbannya boleh?
boleh aja karena ini sunnah hukumnya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat ke-28, "Fakulu minha", makanlah dari hewan kurban itu, wa at'imul ba'isal faqir, dan berikan kepada orang-orang yang fakir dan kesulitan. Ba'is itu yang kesulitan. Berarti untuk menyedekahkan hewan kurban hukumnya wajib. Nggak boleh kurban terus dimakan sendiri, nggak boleh. Semuanya ya. Nah, kecuali perhatikan, karena tadi kalau hewan kurban itu kan sunnah muakkadah ya. Ada yang kurban ini jadi wajib kalau dijadikan sebagai nazar. Ya Allah, saya bernazar kalau saya ini saya akan berkurban. Nah, kalau hewan kurbannya hewan nazar, maka tidak boleh antum makan dari hewan kurban itu. Semuanya harus disedekahkan secara full ketika dalam penadaran seperti itu ya. Karena lahamnya, dagingnya jadi laham sodakoh semuanya. Tapi itu adab-adab dalam menyembelih yang kita tulis tadi ya. Cara-caranya tadi udah tulis, ada nahar, ada dabah, ada akar. Terus kalau unta yang dinahar dalam keadaan berdiri ya, berdiri terus dicor gitu. Nah, itu yang sunnah. Unta itu boleh nggak disembelih? Didabah boleh? Boleh, cuman yang lebih afdol di nahar. Fasholli li rabbika wanhar, ditusuk aja pakai pisau, pakai apa gitu ya. Dan di antara adabnya tidak boleh diperlihatkan kepada sesama kambing, tidak berperi perkambingan gitu ya. Terus menggunakan pisau yang tajam dengan tasmiyah, syarat setelah tasmiyah dengan bismillah, sisanya itu sunnah, boleh doa-doa. Terus yang dipotong ada 4 urat. Nah, ketika dipotong maka dibiarkan dulu ya, biar darahnya berhenti mengalir gitu, dibiarkan biar ngocor. Biar cor, baru setelah berhenti, baru seperti itu. Nah, ketika diakar jamaah, ketika diserang misalnya ini hewannya kontaknya kabur atau kalau dideketin dia gigit gitu ya. Lumayan tuh sakit digigit sama unta. Maka boleh ditombak. Nah, ketika ditombak atau dipanah, terus untanya terjatuh masih hidup, maka harus dinahar atau disembelih. Begitu juga sapi nih, sapinya kabur terus dipanah, dia jatuh masih hidup, maka harus disembelih. Tidak boleh dibiarkan, harus disembelih langsung. Tidak boleh mati dalam keadaan bangke ya. Kalau masih hidup. Tapi kalau panah terus langsung mati ya sudah, tidak apa-apa, langsung dimakan. Time itu. Apalagi ya berkaitan dengan sembelih. Nah, kata Rasulullah SAW, zakatu al-janin bidzakati ummiha. Janin, misalnya kambingnya punya janin, maka jadi halal ketika ibunya juga disembelih. Janinnya jadi halal. Jadi nggak usah ibunya sembelih, janinnya sembelih. Kecuali kalau janinnya masih dilahirkan disembelih terus janinnya hidup. Tapi ini jarang ada janin yang disembelih terus hidup. Tapi kalaupun misalnya udah sembelih ibunya terus janinnya masih gerak-gerak, maka disembelih. Ini aja kita bahas tentang fikih sembelihan. Ada pertanyaan jemaah sebelum kita lanjut ke fikih sholat Id? Nah, iya. Iya, kata Rasulullah SAW, sembelihan janin itu sesuai dengan sembelihan ibunya. Jadi kalau ibunya udah disembelih, janinnya nggak usah, udah ikut hukum ke ibunya, halal dimakan. Ada lagi? Salam. Iya. Apabila pembeliannya kongsi juga, artinya pembeliannya kongsi, tapi kemudian dibiarkan untuk masing-masing yang kongsi ini dilihatkan untuk berbeda niat. Ya, sudah dilihatkan untuk masing-masing keluarganya. Iya, memang seperti itu. Iya, memang seperti itu. Oh ya, tadi juga boleh beda niat jamaah. Misalnya ada satu sapi untuk 7 orang. 7 orang ini niatnya berbeda. Ada yang buat akikah, ada yang buat kurban, ada yang buat apa lagi? Nadar, itu boleh. Beda niat boleh. Tapi tadi ya, maksudnya berkongsi dalam pembelian memang seperti itu. Satu kepala keluarga ini berniat untuk kongsi pahala orang-orang yang ia nafkahi. Nah, ada lagi? Kalau di bawah 7 orang bisa atau 5 orang? Boleh. 7 orang ini maksimal. Nah. Iya. Ada
Taib. Nanti itu disimpan buat sesi ketiga ya. Nah, biar menarik insya Allah. Ini Ustaz, ada pertanyaan yang sudah kirim WA. Apa ya? Dan saya di sini. Ada Ustaz. Ada 10 pertanyaan. Ya, dari satu nih. Banyak amat. Apakah melakukan puasa di awal Dzulhijjah, apakah bisa diniatkan juga untuk bayar puasa Ramadan? Puasa yang sunnah niatnya nggak boleh digabungkan dengan puasa yang wajib. Beda kalau puasa sunnah dengan yang sunnah. Misalnya antum bahkan dalam satu bulan ada namanya puasa Ayyamul Bid, ada puasa 3 hari dalam satu bulan secara mutlak. Kata Rasulullah, barang siapa yang puasa 3 hari dalam satu bulan secara mutlak, maka seperti puasa 1 tahun dalam hadis. Nah, puasa yang 3 hari ini beda di Ayyamul Bid. Kalau Ayyamul Bid harinya tanggal berapa aja? 13, 14, 15. Ini Ayyamul Bid. Kalau di luar tanggal itu bukan Ayyamul Bid namanya, puasa mutlak 3 hari yang tadi hadis Rasul. Misalnya antum puasa di bulan Dzulhijjah, antum puasa di bulan Dzulhijjah kan sunnah ya, dari tanggal 1 sampai 9 diperbanyak puasa atau apapun itulah, amalan apapun itu secara umum. Maka antum puasa sambil diniatkan ya untuk puasa 3 hari mutlak per bulan. Nah, ini boleh. Atau pas dengan hari Kamis boleh. Nah, ini karena sunnah dengan sunnah. Tapi kalau yang wajib tidak boleh. Baik. Bolehkah berkurban ketika saya masih punya hutang? Nah, baik. Kurban hukumnya apa? Sunnah. Bayar hutang wajib. Kalau antum meninggal belum bayar hutang, nanti rohnya tergantung-gantung ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz, kode P-nya. Oh, Pak Ustadz ya. Minta jatah. Hukum pekurban minta jatah daging lagi karena ingin memberikan ke saudaranya, sementara jatahnya sudah disiapkan. Disiapkan ini belum diberi berarti ya. Kalau sudah diberi nggak boleh. Kalau disiapkan boleh antum minta. Udah dikasih diminta lagi, wah ini kurang ajar. Taib. Nah, untuk membagikan jatah kurban ini bagusnya ke dalam komplek yang tidak banyak membutuhkan atau keluar komplek yang banyak membutuhkan. Maka mana yang didahulukan? Yang membutuhkan. Karena pahala sedekah itu ditinjau dari orang yang diberikannya ini lebih membutuhkan. Nah, kalau yang berkurbannya anak untuk orang tuanya boleh? Boleh aja, tidak ada masalah. Kalau kepala keluarga itu bisa niat kurban untuk satu keluarga, perlu diniatkan khusus. Nah, iya, tadi udah dibahas. Untuk satu kepala keluarga, untuk semua satu keluarga boleh diniatkan, boleh, tidak ada masalah. Membagi kurban kepada tetangga non muslim tidak boleh jamaah. Walaupun karena ini sedekah ibadah khusus ya untuk kaum muslimin terlebih dahulu. Karena beda halnya kalau selain kurban. Hukum asalnya yang didahulukan kaum muslimin dulu. Tapi kalau misalnya ada istilah begini jamaah, memberi untuk syiar, untuk agar dia mau masuk Islam, maka wallahu a'lam itu diakhirkan. Yang didahulukan tetap kaum muslimin. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Iya boleh. Kalau misalnya sapinya kabur terus masuk ke lorong, boleh ditembak apa dipanah, boleh-boleh. Ya tadi akar namanya ya, disakitin. Nah, untuk penyembelihan ahli kitab zaman sekarang apakah boleh? Jadi hukum ahli kitab zaman dulu sama sekarang itu sama aja untuk orang-orang yang mengaku ahli kitab, yang menisbatkan dirinya ahli kitab. Mafhum ya? Nah, cepat nih jawabnya kan. Pertanyaan ke-9.
Bolehkah berkurban dengan tidak melihat langsung proses penyembelihan? Boleh, karena melihat hukumnya sunnah. Ya, sang mudhahi melihat proses penyembelihan sunnah aja. Misalnya mengirim fulus diwakilkan ke orang lain seperti itu. Bolehkah panitia kurban DKM menerima jatah kurban? Kalau sebagai hadiah boleh, tapi kalau sebagai tadi jatah upah ya nggak boleh. Sekarang kita masuk ke fikih sholat Id. Coba bisa Memang aku juga paham juga karena saya tahu kan. Baik. Tentang sholat Id. Waktunya karena sama dengan sholat duha. Waktu sholat Id sama dengan sholat duha. Tapi ada bedanya. Kalau Idul Fitri disunahkannya di akhirkan, ditunda. Tapi kalau Idul Adha disegerakan. Nah, dan disunahkannya sholat Id di mana? Di lapangan ya, biar sebagai syiar. Tempatnya tempat lapangan. Terus hukumnya, hukum sholat Id. Wallahu a'lam khilaf, tapi yang ana lebih kuatkan adalah hukumnya fardu, yang wajib kifayah, tapi perwakilan. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang atau wanita-wanita yang haid harus datang ke lapangan menyaksikan walaupun dipikir-pikir dulu melihatin. Bahkan bayi-bayi disuruh datang karena hukumnya kita wajibkan fardu kifayah. Wajib. Terus kurbannya sholat Id, syaratnya gimana cara sholat Id? Yang awal khutbah dulu apa sholat dulu? Sholat dulu. Nah sekarang sholatnya takbirnya berapa kali? Rakaat pertama 7, ini takbir ziyadah. Selain takbiratul ihram, berarti kalau rakaat pertama ada 8. Nah di sela-sela takbir ini bebas mau diem atau mau zikir bebas boleh. Subhanallah, alhamdulillah, tapi jangan cepat-cepat ya, karena gue jeda. Kalau jadi imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aku bingung. Takbir terang, ada jedanya. Ini sholatnya rakaat pertama. Dan disunahkan bacaannya rakaat pertama baca Al-A'la, keduanya Al-Syekh Surah Qaf, Surah Al-Qamar boleh. Tapi yang masyhur ya Al sama Al-Ghasyiyah. Baru rakaat keduanya takbir berapa kali? 5 kali yang ziyadah selain takbir intiqal, takbir berpindah dari sujud Allahu Akbar namanya takbir intiqal. Baru 5 kali. Lalu khutbahnya. Khutbahnya disunahkan bagi yang khutbah ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah atau khutbah Id. Khutbah Id hukumnya sunnah. Tapi jangan setelahnya yang soal langsung pada kabur ya. Ya, karena memang benar. Bahkan waktu tadi sebenarnya anak tulis tapi nggak usah ditulis. Waktu menyembelih itu setelah sholat. Jadi kalau udah sholat, walaupun khotib ini masih khutbah boleh langsung ditulis, tapi jangan kabur. Walaupun sunnah tetap ya sekali dia duduk gitu ya. Hukumnya sunnah. Makanya pas waktu COVID itu ya, sholatnya pada di rumah itu sholat 2 kali. Setelah itu tidak ada khutbah, tidak wajib, hukumnya sunnah gitu. Nah lalu buat bagi sang khotib masih ada sunnah-sunnahnya juga. Misalnya membaca takbir 9 kali berdoa syariah, dalam 5 kali 7 kali. Intinya sunnahkan takbir dan sunnah-sunnah yang lain. Mengingatkan syukur bagi masyarakat, bertobat, mendekatkan diri kepada Allah dan berbahagia pada hari ini. Itu sunnah. Aku senang hari itu sunnah dan membuat orang yang bahagia lebih semangat. Misalnya ada orang dari perantauan jauh, masih
kepada mereka ikhlasus surur, dan itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah SAW, ahabul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu 'ala muslim. Amalan yang paling dicintai Allah di antaranya adalah kebahagiaan yang kau masukkan ke hati seorang muslim. Buat mereka bahagia semuanya ketika sholat. Ketika hari. Terus lagi sunnah-sunnah ini. Sunnahnya baca yang pertama memperbanyak takbir. Di hari ini berbanyak takbir. Namanya takbir apa? Tadi sudah dibahas sesi pertama, takbir mutlak muqayyad. Belum? Udah ya? Kalau takbir mutlak itu dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai akhir hari Asyrik. Kalau takbir muqayyad setelah sholat 5 waktu dimulai dari subuh tanggal 9. Subuh di hari Arafah. Nanti kalau habis sahur nih, setelah sholat subuh, imamnya assalamualaikum warahmatullahi baru takbir. Bebas mau berapa kali, mau 3, mau 5. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, itu banyak takbir mutlak. Jadi dari awal satu mulai tanggal 1 Dzulhijjah berbanyak takbir dan dikeraskan. Sebenarnya dikeraskan sebagai syiar. Terus yang kedua, sunahnya kalau sebelum berangkat sholat Idul Adha, puasa dulu apa makan dulu? Sunahnya tidak makan dulu. Tidak makan. Kalau lapar makan. Saya lemas gitu ya. Atau mungkin anak kadang-kadang khotib gitu ya, teriak-teriak harus minum. Terus yang ketiga, disunahkan apa lagi? Memakai pakaian bagi mandi juga pastinya ya, pakaian bagus kalau mandi baunya masuk. Terus yang keempat, apalagi sunahkan melalui jalan berbeda jika berangkat dan pulang. Lagi sunahnya kita masih banyak lagi sunah-sunah itu. Dimulai dari awal subuh tanggal 9 sampai asar di hari asar ya, bukan maghrib. Nah, takbir muqayyad ini dari subuh setelah sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah sampai asar ya, sampai sholat asar di tanggal 12. Ya asar. Nanti maghrib ini jangan. Ini hukum sholat Id. Ada yang bertanya tentang masalah berkaitan dengan sholat Id. Ya. Jalan ke tempat itu sunahnya apa jalan atau pakai kendaraan? Jalan kaki. Sunahnya jalan. Ya pakai kendaraan kalau jauh. Nanti pahalanya dihitungnya per niatnya insya Allah. Apalagi kalau telat jauh gitu kan. Nah. Baik. Oh ya. Oh iya, baik. Nah, yang roji adalah masing-masing ya, takbirnya masing-masing. Cuman biasanya imamnya itu dikeraskan gitu. Nah, perhatikan untuk takbir, ya, ajarkan juga untuk anak-anak semuanya gitu ya. Biasanya kan anak-anak yang suka takbiran gitu ya. Yang pertama jangan takbiran sampai malam-malam.
Itu yang paling pertama, kan ada yang sakit, ada yang kalau yang masjid antum datangilah panitia masjidnya, afwan, jangan malam-malam. Yang kedua, cara takbirnya. Nah, takbirnya ini boleh takbir yang pertamanya 2 kali atau 3 kali, boleh. Allahu akbar, la ilaha illallah, boleh. Atau Allahu akbar, boleh. Tapi yang jadi masalah di kata walillahil hamd, ada da-nya. Kalau ngomongnya walillahil ham, artinya Allah demam, humma. Atau walillahil ham, Allah galau. Apalagi walillah ilham, saya sering dengar walillah ilham. Siapa ilham? Walillahil hamd, ada da-nya. Nah, biar nggak salah antum, nanti malah mencela Allah jadinya kan ibadahnya. Nah, seperti itu. Lalu tadi setelah sholat itu jadi gini ya, assalamualaikum warahmatullahi, baru astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah la syarika lahu mulkul syukur, baru antum takbiran. Karena astagfirullah sama tadi Allahumma antas salam ini nyatu sama setelah sholat zikirnya. Nah, setelahnya itu boleh setelah takbiran seperti itu. Bebas mau 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali boleh. Nah, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan dari mengambil bagian dari. Nah, lalu ada pertanyaan tadi masalah kurban ya. Kalau ada yang berkurban terus minta bagian tertentu, misalnya tulangnya, iganya, boleh, tidak ada masalah. Nah, untuk panitia kurban biasa setelah memasak mengambil bagian dari daging kurban. Nah, ini kalau mengambil ini berarti hitungannya apa? Upah atau hadiah? Upah, kalau ngambil nggak boleh. Kalau dikasih baru jadi hadiah. Kalau ngambil upah. Baik. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum masuk ke sesi ketiga istirahat setelah ini? Ya, monggo. Syiar. Kalau misalkan itu tergantung niatnya atau kayak gimana? Soalnya kadang-kadang makan lebih enak tetangga, jadi dia nggak dapat gitu. Oh, taib. Nah, ya berarti itu ada istilahnya menimbulkan fitnah misalnya. Misalnya kalau kita bagi-bagi kambing terus tetangga kita non muslim, terus kalau nggak dikasih ada menimbulkan fitnah yang lebih besar. Makanya tidak ada masalah, dikasih tidak ada masalah hukum asalnya. Dan pahala kita tergantung niat, innamal a'malu binniyat. Tapi tadi yang utama itu muslim dulu jemaah. Paling utama muslim. Kalau tidak ada menimbulkan fitnah yang besar atau bahkan insya Allah orang-orang non muslim atau orang kafir di Indonesia paham lah. Kalau Idul Kurban itu paham dibagikan untuk orang-orang muslim. Ada lagi? Akikah hukumnya sunnah. Kalau kurban sunnah muakkadah. Nah, tapi tidak ada masalah kalau mau duluan silahkan bebas karena dua-duanya sunnah. Ada lagi? Sholat Id ya, betul. Sholat Id yang paling rajih adalah 2 khutbah. 2 kali khutbah, walaupun yang paling banyak berapa? Sekali, tapi tidak ada masalah, tidak dosa ya. Karena khutbahnya aja sunnah. Tapi yang paling kuat, yang paling sesuai sunnah Rasul adalah 2 kali khutbah. Sudah ya, tidak ada yang ditanyakan. Insyaallah istirahat. Nah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.